Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat sore, semoga dimudahkan segala urusannya dan dijauhkan segala dari segala mara bahaya dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, buat sedulur-sedulur, untuk sore ini saya akan membahas masalah pelarisan. Namun saya tidak memberikan suatu amalan, akan tetapi saya akan memberikan suatu ciri-ciri seseorang yang memakai pelarisan. Nah, di sini saya akan membahas sedikit dampak dari seseorang yang memakai pelarisan yang di jalur kiri. Sedangkan yang jalur kanan, pelarisan itu bisa dengan sholawat, dengan sodakoh, sedekah pada yatim piatu, itu termasuk pelarisan juga kalau di jalur Islam. Itu menurut pandangan saya. Nah, jika pelarisan itu dari jalur kiri, itu tentu saja dalam proses tirakatnya itu di jalur yang tidak baik, yang tidak dibenarkan. Contohnya, dia harus ke gunung, sedangkan kewajiban dia seperti menjalankan rukun Islam termasuk sholat itu ditinggalkan. Itu udah jelas lari dari sebagai orang yang lalai, yaitu meninggalkan ibadahnya, yaitu sholat. Nah, di sini saya tidak akan membahas di luar dari pelarisan, hanya saja yang saya ucapkan tadi hanya suatu gambaran saja. Nah, ciri-ciri seseorang memakai pelarisan, yang pertama, usahanya itu naik drastis namun tidak wajar. Itu ciri-ciri utama. Ciri-ciri yang kedua, biasanya yang pada umumnya ya, seseorang ketika makan di tempat tersebut, di tempat rumah makan ataupun tempat ya angkringan, itu terasa nikmat. Namun ketika orang tersebut pesan kepada penjualnya untuk dibawa ke rumah, ketika dibawa ke rumah, maka energi dari bantuan bangsa goib yang di daerah tempat penjualannya yang memakai pelarisan itu, ketika memasuki rumah kita, itu akan berubah rasanya dengan apa yang kita makan tadi. Nah, itu ciri-ciri yang kedua. Dan ciri-ciri yang ketiga, biasanya seseorang yang memakai pelarisan ini, dia akan membakar kemenyan atau buhur-buhur yang menurut atau memang sudah dianjurkan oleh seseorang membantu orang ini agar usahanya lancar. Nah, biasanya yang pernah saya ketahui, yang pernah saya temui, orang-orang seperti ini membakar yaitu menyan dupa itu saat mau azan maghrib, yaitu sudah menjelang sore ya, maupun jam 6 kurang 10 menit, biasa orang-orang ini membakar. Nah, ada juga orang yang melakukan pembakaran itu menyuruh karyawannya, yaitu dengan biasanya orang tersebut hanya ada suatu karyawan yang dipercayai, dan biasanya orang-orang ini dibedain gajinya dengan karyawan-karyawan lainnya, yaitu dengan suruhan di hari ini jam ini membakar, misalnya di belakang warung dia, misalnya maaf yang ngomong itu dupa atau kemenyan. Nah, itu ciri-cirinya lagi. Dan ciri-ciri kelanjutannya biasanya orang yang tidak menjalankan ritual apa yang disuruh oleh seseorang agar usahanya itu lancar, biasanya itu di dalam keluarganya, baik anak atau istrinya, biasanya sering sakit-sakitan. Biasanya juga yaitu anak atau istrinya itu sering kesurupan. Itu akibat dari energi dari bangsa yang membantu usahanya itu tidak diberi makan dan memberikan suatu teguran kepada
orang yang menjalankan ritual pesugihan ini. Dan beberapa pengalaman juga, biasanya seseorang yang menjalankan ritual pesugihan atau pelarisan ini, anaknya, misalnya anak perempuan, ketika sudah dewasa dan menikah, nah ini bangsa gaib atau bangsa jin ini akan mempengaruhi, yaitu adanya janin kepada calon cucunya, yaitu jadi anaknya dia misalnya perempuan itu susah mendapatkan anak. Itu ciri-ciri yang selanjutnya. Ciri-ciri yang berikutnya itu orangnya tidak mau menjalankan ibadah, baik itu sholat, puasa. Namun ada juga seseorang yang menjalankan pelarisan yang di jalur kiri, ada juga yang ibadah. Nah, ada juga ciri-ciri berikutnya, yaitu orang ini tidak akan tutup ketika di jam tertentu, ya misalnya dia tutupnya jam 11 malam atau jam 12 malam. Biasanya orang-orang tersebut yaitu hanya ciri-cirinya saja berjualan, namun ketika dia datang menutupnya di jam-jam tertentu. Apa yang saya sebutkan dan katakan tadi semoga untuk menambah wawasan, namun ciri-ciri tadi jangan dijadikan sebagai pedoman, hanya sebagai pengalaman atau sebagai pemahaman sedikit buat sedulur-sedulur di luar sana yang melihat video saya. Bukan berarti seseorang yang saya katakan ini menjadi suatu perkataan yang benar, karena itu tidak dianjurkan. Apa yang saya katakan itu hanya suatu ciri-ciri dari seseorang yang memakai pelarisan. Walaupun ada orang yang sama dengan apa yang saya katakan, lebih baiknya, lebih bijaknya itu dicari dulu kebenarannya. Namun yang saya katakan, apa yang saya dapatkan dan saya dalami, saya cari informasinya, ternyata seperti itu. Semoga dengan video saya ini bisa menambahkan suatu wawasan, pengetahuan. Perlu diingat juga, setiap kita makan di rumah makan ataupun di angkringan ataupun di luar rumah kita, ketika kita sudah membeli makanan, itu dianjurkan membaca bismillah agar jiwa jasmani rohani kita juga sehat. Walaupun air atau makanan tersebut sudah sebelumnya diritualin untuk pelarisan agar suatu usahanya lancar, namun dengan ayat-ayat Allah, insya Allah dengan kata kita membaca bismillahirrahmanirrahim lalu dititipkan di dalam piring ataupun dalam makanan tersebut, insya Allah segala sesuatu yang mengandung unsur berbau pelarisannya tidak baik, yang merugikan diri kita maupun orang lain, dengan seketika dengan izin Allah, insya Allah pelarisan itu, yang makanan yang akan kita makan insya Allah akan bersih dari yang lainnya. Mungkin itu aja video pemahaman dari saya buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar video ini makin semangat saya membuatnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.